Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Jihan Aulia Firmanda dengan NIM 310142028. Di video kali ini saya akan membahas mengenai review saya terhadap film Sang Kiai yang dirilis pada tanggal 30 Mei 2013 yang ditulis oleh Anggoro Saranto dan disutradarai oleh Rako Prijanto. Ini dia videonya. Berlatar belakang pada tahun 1942 di Jawa Timur ketika pasukan Jepang baru masuk ke Indonesia berembel-embel propaganda saudara tua sebangsa Asia. Kemudian menendang bangsa Belanda sehabis itu yang kita ketahui. Jepang hanya ingin merampas tongkat estafet dari Belanda untuk menjajah bangsa kita. Kala itu banyak kiai-kiai yang ditangkapi karena melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Salah satunya ialah menentang kewajiban untuk membungkuk serta hormat kepada Kaisar Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari atau dikenal dengan sebutan Seikere, karena hal itu tidaklah sesuai dengan ajaran agama Islam. Pertentangan itu juga terjadi di Pondok Pesantren Tebu Ireng dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menolak keras untuk mengikuti segala jenis atau bentuk aturan yang bertentangan dengan keyakinannya. Karena teguh dengan pendiriannya yang tak ingin mengikuti peraturan tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari pun ditangkap oleh tentara Jepang. Walaupun sempat mencoba melawan dan melindungi kiai mereka, para santri akhirnya harus rela melihat guru mereka dibawa oleh pasukan Jepang. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun pasrah dan rela ditangkap karena tidak ingin terjadi adanya pertumpahan darah di pondok pesantrennya. Segala cara dilakukan untuk bisa membebaskan sang kiai oleh putra-putranya yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, Karim Hashim, dan Yusuf Hashim lewat jalan baik-baik seperti diplomasi serta juga cara yang lebih kasar. Hasilnya tetap nihil. Kiai Haji Hashim Asy'ari tetap ditawan dan justru dipindahkan ke penjara lain. Banyak yang akan diceritakan dari film Sang Kiai ini tidak hanya ketika sang pendiri Nahdlatul Ulama tersebut harus terkurung di penjara demi keyakinannya, tapi ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari nantinya bebas dan membantu perjuangan Indonesia melalui pemikiran-pemikiran serta ajaran-ajarannya. Berjuang demi kepentingan umat melalui jalan diplomasi ketika nantinya juga sang Kiai Haji Hashim Asy'ari masuk dalam organisasi bentukan bangsa Jepang sekaligus menjadi ketuanya. Dari segi produksi, apa yang sudah ditampilkan dari film Sang Kiai ini bolehlah dikatakan epik atau sangat bagus. Dari awal penonton sudah diajak merasakan seperti apa gambaran atau suasana pada tahun 1940-an, serta setting yang dibangun oleh pasukan artistik di film Sang Kiai juga benar-benar membawa penonton masuk ke dalam zaman itu, dimana ketika negara Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Kemudian dari pemilihan lokasi yang memanfaatkan gedung-gedung kuno, penempatan kendaraan-kendaraan perang, hingga ke tata kostum, dukungan artistik yang jempolan itu memang kemudian menjadi daya tarik yang lebih dan daya tarik tersendiri dari film yang ditulis oleh Anggoro Saranto atau biasa dikenal dengan sebutan Sang Piala. Membuat para penonton semakin nyaman menjelajahi kisah hidup Kiai Haji Hashim Asy'ari ditambah dengan penataan gambar yang menarik berkat olahan sinematografi dari Muhammad Firdaus. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam film Sang Kiai. Berbeda dengan sang pencerah yang begitu setia menceritakan tentang sosok Ahmad Dahlan selaku tokoh utama dari filmnya, tidak demikian dengan Sang Kiai yang di paruh keduanya malah melenceng sangat jauh. Terasa terlalu banyak membagi porsinya dengan Harun yang dimainkan oleh Adipati Dolken, padahal karakter Harun ini menurut saya jam tampilannya bisa dipersingkat. Saya ingin sangat mengenal Pak Kiai Hashim Asy'ari melalui film Sang Kiai ini memang punya banyak waktu untuk tahu lebih jauh sosoknya, tapi ketika melompat dari paruh pertama ke paruh kedua, karakter Harun ini selalu tiba-tiba memotong dengan treatment karakter dan porsi cerita yang terbilang lebih ngepop dengan sisipan racikan romansa. Padahal untuk porsinya Hashim Asy'ari saja masih banyak perlu diceritakan, tapi pada akhirnya harus mengalah untuk mempersilahkan Harun menggalau dengan segala macam kegalauannya. Posisi karakter Harun ini nantinya ditempatkan untuk membonceng segala macam dramatisasi yang diperlukan dalam menemani cerita. Ya, sebuah film ada kalanya perlu dramatisasi dengan membangun efek hiburan kepada penonton. Seperti halnya film Argo yang menang Oscar, itu pun perlu drama. Tidak selalu juga asal penempatannya tepat. Dan di film Sang Kiai ini bisa melakukan hal itu, melakukan penempatan dramatisasi yang benar, walaupun beberapa bagian masih bisa dibilang cukup berlebihan untuk dramanya. Dalam film Sang Kiai juga terdapat adegan perang serta kemunculan tokoh Bung Tomo. Itu juga menimbulkan daya tarik dan menambah keepikan dari film ini. Namun sayang, ceritanya tidak membuat saya semakin lebih mengenal atau lebih dekat dengan sang tokoh utama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Belum lagi pendekatan yang terkadang masih berkesan, ya terlalu menggurui.
Namun terlepas dari kekurangannya tersebut, saya sangat merekomendasikan film Sang Kiai ini untuk ditonton sebagai pengisi waktu luang karena dapat menambah wawasan mengenai ajaran agama Islam dahulu dan juga wawasan mengenai bangsa Indonesia pada tahun 1940-an. Film ini juga cocok ditonton sebagai tontonan keluarga dan film Sang Kiai ini dapat dijadikan contoh untuk produksi film-film Indonesia lainnya. Nah, segitu review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!